pasangannya beragama Katolik? Angkat tangan. Luar biasa ya. Ini luar biasa loh. Ada laki-laki loh, laki-laki yang beragama non Katolik ikut kemauan istri. Maka nontonlah film Suami Takut Istri ya, supaya klop lah ya. Tapi mohon maaf ya, bukan demikian loh ya. Saya sangat yakin istrimu memberikan karunia yang terindah buat sang suami ya. Maka bersatu padulah dalam agama Katolik. Anda nanti akan kita mencari waktu, Anda akan menerima peresmian tahap pertama, yaitu menjadi anggota katekumen. Baik, yang berikut, Anda itu akan menjadi namanya katekumen. Katekumen, coba sama-sama bersebut bernama katekumen. 1, 2, 3. Baik, apa itu? Katekumen itu adalah calon baptis Katolik. Ini kita kenal dulu istilah-istilahnya ini ya, sehingga mulai besok dikatakan para katekumen wilayah BRI akan belajar di Kapel Dominikus pada hari Minggu pukul sekian. Itu maksudnya kalian. Oke, yang kedua, silakan dibaca, bisa baca yang kedua. Ya. Katekumenat, sama-sama. Itu masa di mana para calon baptis mengikuti pelajaran agama Katolik. Itu maksudnya katekumenat. Lalu yang ketiga, katekese. Itu materi yang disampaikan kepada kamu, itu berisi soal ajaran-ajaran iman Katolik, minimal yang mendasar. Yang berikut disebut dengan nama katekisasi. Itu instruksi yang singkat dan mendasar, di mana hal itu diberikan melalui perkataan mulut yang berkaitan dengan penjabaran dari beberapa doktrin tertentu. Kita akan mengikutinya bersama. Baik. Mengapa hal ini penting untuk memperkenalkan dan mengajar katekismus di gereja? Mengapa mau menjadi Katolik harus belajar minimal 1 tahun? Tetapi menurut kitab hukum kanonik, bagi yang mau masuk agama Katolik dari agama Protestan dianjurkan 6 bulan. 6 bulan. Tetapi ibu dan bapak sekalian, atas dasar pertimbangan tertentu, maka kita samaratakan menjadi 1 tahun. Yang berikut, karena kemuliaan ilahi menuntut bahwa Allah tidak hanya berhak dikenal dan disembah oleh mereka yang sudah dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Nah, oleh karena itu, nanti setelah ini, yang remaja-remaja ini, kalian akan belajar sendiri. Yang berikut kita lihat bersama, untuk pemeliharaan masyarakat dan gereja. Anda semua diperkenalkan ajaran-ajaran agama Katolik dengan maksud supaya Anda itu hidup bergereja dan bermasyarakat secara handal. Dan Anda tunjukkan bahwa Anda itu orang Katolik. Jangan pernah khawatir dan takut untuk membuat tanda salib kalau Anda makan dan minum. Mengapa membuat tanda salib? Ikutilah YouTube saya kalau mau tahu itu ya. Tulis di situ Lawrence D. YouTube saya berisi tentang ajaran-ajaran iman Katolik yang sederhana dan memikau. Hanya 10 menit. Mereka yang mempelajari dan mendalami katekismus secara tepat umumnya disiapkan lebih baik. Nah, oleh karena itu kalian mendengar dan memahami apa
pembicaraan dari katekis. Guru yang mengajarkan kamu itu dipanggil dengan nama katekis. Dan materi yang diajarkan kepada kamu itu diambil dari kitab suci, tradisi-tradisi gereja, ajaran bapak-bapak gereja. Siapa itu bapak-bapak gereja? Dia adalah paus, uskup. Sekali mereka katakan A, tetap A. Itulah hebatnya Katolik. Untuk orang Katolik, kalau Bapak Paus di Roma mengatakan bahwa seluruh umat Katolik harus mengadakan Ekaristi pada hari Minggu, maka di pakat perlilitan Samosir Pangururan semua harus taat. Tidak ada yang tidak taat. Dan agama Katolik itu satu-satunya agama di dunia yang memiliki pemimpin level tingkat dunia. Tidak mudah menjadi Katolik. Perlu kalian sadari itu ya. Tidak mudah menjadi Katolik. Karena apa? Katolik tidak pernah mengedepankan soal jumlah, kuantitas, tetapi kualitasnya. Oleh karena itu, dalam pelajaran agama nanti sampai sekitar awal Mei, Ibu dan Bapak kalau merasa kesulitan bertanya. Ada 4 tahap yang harus dilalui kalau pindah jadi Katolik. Yang pertama, tahap simpatisan. Saya percaya Anda ini karena pertama-tama simpatik dengan Katolik ya. Entah karena istri, entah karena suami, entah karena orang tua, entah karena calon istri dan calon suamimu. Itulah namanya simpatisan. Nah, oleh karena itu, hal utama yang ditunjukkan oleh seseorang yang ingin menjadi Katolik adalah niat atau keinginan. Nanti saya akan terus mengikutinya. Kalau sampai bulan Mei ada yang 3 kali secara berturut-turut tidak hadir dalam mengikuti pertemuan tanpa ada kabar berita, mohon maaf, Anda akan dicoret. Karena kami percaya Anda tidak berniat masuk menjadi agama Katolik. Yang kedua, tahap katekumen. Nah, oleh karena itu saya katakan kepada kalian, kamu sudah simpatik tadi, sekarang ini kamu menjadi katekumen, calon baptis dalam gereja Katolik. Tahap katekumenat dalam gereja Katolik. Mengapa di tahap pertama keinginan atau niat itu menjadi hal utama? Karena ia menjadi alasan bagi yang bersangkutan untuk mengikuti tahap kedua atau tahap katekumen. Jadi kalau nggak ada niat atau keinginanmu, ibu bapak saudara-saudari sekalian, nggak usah menjadi Katolik. Ya, saya tantang kalian ini ya, sebagai pemula ini ya. Biasa kalau para katekumen perjumpaan perdana saya tantang. Kalau nggak ada niatmu nggak usah. Demi si dia, kau mengajak si dia untuk mengikuti agamamu, nggak masalah. Yang ketiga, tahap baptisan baru. Syarat dibaptis menjadi Katolik, setelah yang bersangkutan dianggap layak, barulah ia diperbolehkan untuk dibaptis secara Katolik. Nanti kita ada ujian loh ya, ada ujian. Dan itu guru-guru itu menguji kamu. Mereka akan memeriksa. Kalau seandainya kalian tulis tanda salib saja tidak tahu, doa Bapa kami saja tidak tahu, doa Salam Maria saja tidak tahu, doa tobat saja tidak tahu, 5 perintah gereja tidak tahu, 10 perintah Allah juga tidak tahu, wah, mohon maaf, Anda akan ditunda. Dan Anda belajar lagi dari bulan Mei sampai Mei 2022. Ini cukup tegas ya. Tahap keempat adalah tahap mistagogi. Mistagogi adalah tahap keempat dari seluruh proses inisiasi baptisan dewasa. Biasa disebut juga sebagai masa pemantapan iman. Inti masa mistagogi adalah membimbing baptisan baru untuk lebih memahami makna sakramen.
dan menghayatinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada tahap ini, mereka yang baru dibaptis didampingi untuk menemukan apa artinya berpartisipasi penuh dalam misteri sakramen gereja dan dapat mengamalkannya. Demikian beberapa tahap, 4 tahap dalam katekumen.